Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi kami yang berjudul The Effect of Positive and Negative Reinforcement on Stress, Anxiety, Confidence, Mood, and Short-Term Memory atau pengaruh penguatan positif dan negatif pada stres, kecemasan, keyakinan, mood, dan memori jangka pendek. Kelompok 10 beranggotakan yang pertama ada Elsa Sihombing dengan NPM 199000058. Yang kedua ada Indah Sembiring dengan NPM 199000092 yaitu saya sendiri. Dan yang ketiga ada Kevin Budianto dengan NPM 199000111. Penguatan adalah istilah pengkondisian operan yang mengacu pada proses di mana kemungkinan terjadinya perilaku meningkat baik dengan memberikan stimulus yang menyenangkan atau dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Penguatan negatif memperkuat bukan memperlemah perilaku. Oleh karena itu, kedua jenis penguatan bertujuan untuk meningkatkan laju perilaku. Penguatan dibagi menjadi dua. Penguatan positif adalah ketika stimulus yang diinginkan menghasilkan subjek untuk meningkatkan perilakunya untuk mengulangi penguatan tersebut. Penguatan negatif adalah ketika stimulus yang diinginkan menghasilkan subjek untuk meningkatkan perilakunya. Teori penguatan atau enforcement theory dikemukakan oleh B.F. Skinner dengan rekan-rekannya pada tahun 1904 sampai dengan 1990. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya, atau rangsangan, respon, dan konsekuensi. Rangsangan yang dimaksud adalah ketika suatu individu menunjukkan perilaku atau tingkah lakunya yang kemudian mendapatkan respon dari individu lain dan akan menerima konsekuensi atau hasil akhir atau dampak dari perilaku yang ditunjukkannya. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu sejak penemuan teori penguatan dipublikasikan, teori tersebut telah dipelajari dan diterapkan secara ekstensif untuk mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Ini telah diterapkan dalam pengobatan perilaku melarikan diri yang terlihat pada anak-anak autis. Pengobatan perilaku yang merugikan diri sendiri telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatkan kognisi pada anak-anak dengan ADHD dan dalam pengobatan kecemasan dan depresi. Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap berbagai perilaku anak dengan gangguan spektrum autistik ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder dan disabilitas lainnya, dan penguatan telah menunjukkan hasil yang signifikan pada mereka seperti dengan mengurangi perilaku bermasalah mereka. Selanjutnya, metode dalam penelitian ini yaitu ada total 60 peserta yang diambil bagian dalam penelitian ini. Dari 60 ada total 14 atau 46,7% laki-laki di kelompok penguatan positif dan 16 atau 53,3% di kelompok penguatan negatif. Sedangkan pada penguatan positif sebanyak 16 atau 53,3% perempuan dan 14 atau 46,7% pada penguatan negatif. Untuk etnis, jumlah peserta penguatan positif tertinggi adalah Tionghoa dengan 12 atau 40% diantaranya, diikuti oleh 9 India 9 atau 30%, 6 kebangsaan lain atau 20% dan 3 Melayu atau 10%. Kelompok penguatan negatif memiliki jumlah orang India tertinggi dengan 15 atau 50% dari mereka, diikuti oleh 10 atau 33,3% dari Cina, 4 atau 13,3%
Melayu, dan 1 atau 3,3% dari kebangsaan lain. Usia rata-rata peserta adalah 22,3. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah untuk mempelajari efek penguatan pada stres, kecemasan, kepercayaan diri, suasana hati, dan memori jangka pendek. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah penggunaan penguatan positif atau negatif adalah metode yang efektif untuk mengajar dan mendorong siswa agar berprestasi lebih baik secara akademis dan mengurangi stres dan kecemasan dengan lebih percaya diri dan suasana hati yang positif. Kesimpulannya, penguatan positif memiliki efek yang lebih baik dalam mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan mood, kepercayaan diri, dan memori jangka pendek. Kesimpulannya, penguatan positif secara statistik signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguatan positif memiliki pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan penguatan negatif, terutama dalam menurunkan stres dan kecemasan. Kedua penguatan tersebut menunjukkan peningkatan daya ingat jangka pendek dengan kelompok positif, menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok negatif meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan negatif dan positif mampu meningkatkan perilaku yang diinginkan, yang merupakan memori jangka pendek dalam penelitian ini. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kami, dan semoga teman-teman sekalian dapat mengerti materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.